Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Assalatu wassalamu alayka ya Rasul. Assalatu wassalamu alayka ya Habib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Bunda, ayahanda, pemirsa di rumah yang berbahagia, yang baik budi, yang tidak sombong. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam pengajian Cahaya Hati Antv setelah sholat malam, sebelum sholat subuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Agar kita menjadi barokah seluruh pekerjaan kita dalam kesehari nanti, sebulan nanti, setahun nanti. Mari kita minta barokah kepada Allah. Kita dengarkan dulu tilawatil Quran oleh Ustazah Hayatun Nufus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali lagi ayahanda bunda pemirsa, anak adalah aset buat kita. Bagaimana kita bisa menciptakan anak agar menjadi dambaan orang tua, dambaan agama, dambaan Allah, dambaan Rasulullah. Salah satu sikap kita adalah mengatur tata bicara kita kepada anak. Ada seorang ayah bapak dari kantor, dia datang. Lihat anaknya bermain laptop ayah. Gitu dilihat ternyata file ayah acak-acakan. Serta merta ayah itu teriak kenceng bunda. Adek, apa-apaan ini? Pokoknya teriak kenceng sekali. Bun, gimana bun anak kita? Nangis gak? Kejer gak? Pasti nangis. Begitu anak kita nangis, ayah gak jerah juga ya. Tambahin lagi bicara. Diem gak? Diem gak? Masya Allah. Diemin anak kok kayak api disiram dengan bensin. Betul gak bun? Lawang anak nangis kok dibilang diem gak? Diem gak? Segala macam diomongkan. Nah, inilah contoh kasus kepada kehidupan rumah tangga kita.
Bapak Ibu yang saya muliakan, pemirsa rahimakumullah. Kita bahas yuk hari ini bagaimana Rasulullah sikapnya kepada putranya, kepada cucunya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau punya kebiasaan kalau ada anak bayi itu sahabat-sahabat memintakan doa pada Rasulullah, Bun. Rasulullah Bersilah Rasulullah memegang anak itu sambil mau mendoakan bayi itu. Lah kok tiba-tiba bayi itu pipis. Ibunya serta-merta apa kata ibunya? Hampir ibunya nyubit bayinya. Apa kata Rasul? Jangan ibu, jangan. Biarkan anak itu kencing sampai selesai kencingnya. Sampai tuntas kencingnya. Sampai apa kata Rasulullah bilang sama ibunya? Kalau air kencing gampang dicuci. Ya kan, Bun? Kalau air kencing gampang dicuci. Tapi ketika anak dikagetin, dia kaget, dia merengket. Merengket bahasa apa nih, Pak? Ya apa namanya? Apa sih namanya itu? Ya shock, betul. Dia shock. Nah kata Rasul, shock itu akan terus terngiang-ngiang sampai dia dewasa. Apa Bun drama yang Rasul tampakkan tadi? Berarti kata Rasul, ayah, bunda, mirsa, jangan gampang mengancam anak. Apa ancamannya, Bun? Ibunya nonton TV, anaknya mau keluar, jangan keluar deh, ada culik. Nah lu, awas lu, keluar lu. Jangan ada orang mau culik, awas lu, ada kuntil. Kuntil apa? Ya kan? Semua serba awas. Nah, ini yang Rasul tidak tampakkan kepada anak perempuan yang tadi dikasih nama. Sehingga akhlak Rasulullah adalah kita harapkan jadi akhlak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rizqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa siyanahu. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidak berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya menjadi indah. Sebaliknya tanpa adanya kelemah lembutan akan membuatnya menjadi buruk. Kata Rasul, lemah lembut itu adalah indah. Kekerasan adalah kehancuran. Betul nggak, Bu? Islam itu halus. Allah itu latif. Karena kehalusan kepada putra-putri kita akan merajut, akan merangkai, akan menguntai watak anak kita menjadi watak yang halus, lemah, lembut. Akhirnya gedenya tidak akan jadi teroris. Setuju, Bun? Setuju, Ayah? Berarti kalau gitu teroris itu kan ada sebuah sebab kan? Nah, kenapa di sini? Ya, satu sebabnya Bapak Ibu. Ayahnya marah-marah terus. Ibunya ngomel terus. Ayahnya marahin ibunya. Ibunya marahin anaknya. Akhirnya anaknya nyari pelampiasan keluar kemana? Cari deh tuh, apa namanya? Terserah, geng-geng dia, geng dia. Iya, kalau di luar itu menemukan teman yang baik. Iya, kalau di sana nemu teman yang seiman, nemu teman yang seirama dengan akhlaknya dia, maka bisa jadi anak kita kebawa dengan geng-geng barunya. Karena dalam rumah kita tidak ada kelembutan. Bunda, ayahanda, pemirsa di rumah yang saya muliakan. Ada lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu beliau sedang, ini tren Bun, semua orang juga tahu. Saat beliau ngimamin sholat, ternyata Rasulullah dinaikin oleh siapa? Cucunya, betul nggak Bun? Rasul ngapain? Nggak tiba-tiba beliau berdiri sampai sahabat bilang, apa kata sahabat? Rasul ada apa ya? Rasul ada apa ya? Betul nggak Bun? Maaf nih, andai kata si imam itu lama, makmumnya kita, maaf nih, kira-kira nih ya, kira-kira nih, kita gimana kita? Begini gak kira-kira?
Begitu nggak Pak kira-kira Pak? Terjadi. Apa kata sahabat? Ada apa ya Rasulullah ya? Kata Rasul, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa bapak-bapak ibu-ibu, ini karena cucuku naik di pundakku. Ini saking lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Bun, Rasulullah bilang apa Bun? Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku Rasulullah adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Itu tuh Bapak nih. Sebaik-baik kamu wahai bapak-bapak, orang yang paling santun dan baik kepada istrinya. Dan aku kata Rasul adalah contoh orang yang paling baik kepada keluarganya. Buka Pak Sirah Nabawi bagaimana Rasul kepada istrinya, kepada anaknya. Saya suka banget ketika Rasulullah itu subhanallah Bun, Allahu Akbar. Istrinya tidak bisa naik onta, Rasul bisa begini tuh Bun, tuh. Ya kan? Diinjek ini oleh kakinya istrinya. Betapa Rasul tidak ada apa? Tidak ada batas antara istri dan ditolong betul, naiklah. Gimana Bun, mau curhat ayahanda? Ya? Apa yang perlu disaringkan sama kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, sebagai orang tua, kita telah lemah lembut dalam memberikan nasihat kepada anak. Tetapi anak tetap tidak patuh. Kadang-kadang kita sampai gregetan Umi. Bagaimana solusinya Umi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ji, waalaikumsalam. Kita sudah lemah lembut sama anak, kita sudah sayang sama anak. Anak nggak sholat, kita bilang ayo nak. Anak nggak mau sekolah, gimana Bun kita Bun? Gemeter kan Bun ya? Ayo sayang, ayo bager, ayo nak mandi. Nanti mama kasih hadiah deh. Papa juga sama. Ayo Kak, biar IP-nya tinggi Kak. Nanti kalau IP-nya bagus kasih mobil. Mau nggak Bun? Wah, mau gitu kan Pak? Udah lemah lembut tapi anaknya ngelawan melulu. Maaf ya Bun, ini rahasia ya Bapak Ibu ya, rahasia. Kalau anak kita ini ngelawan sama kita, mungkin dia punya geng di luar. Yang geng itu mencuci otak anak kita sehingga dia bersifat anarkis sama kita. Ya kan Bun? Atau juga mungkin tidak nyaman sama kita sehingga apa? Dia tidak suka sama kita. Akhirnya kalau ngomong apa? Apa mah? Apa Pak? Ada sebuah ayat yang Allah sebutkan kepada Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kata Allah, hai Musa, hai Harun, kepada Fir'aun sekalipun berkatalah dengan kata-kata layyinan, yang lembut. Siapa tahu dengan kelembutan itu dia akan mengambil pelajaran. Fir'aun nih Bun, dia akan takut kepada Allah karena ucapan yang lembut itu. Jadi Bapak, walaupun anak kasar, tetap Bapak nggak usah naik. Pertama, kuatkan pengetahuan anak, kuatkan iman anak, kasih anak ilmu agama bahwa membentak orang tua adalah bla 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 bla. Betul nggak Bunda? Durhaka kayak apa, gitu kan Pak? Apa efeknya? Kasih contoh-contoh. Malin kundang, contoh kan Bun ya? Atau alqomah. Sahabat Rasul kan Bapak Haji? Maka saran saya Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum ngomong sama anak, Bunda jangan langsung main plak. Ngapain Umi? Fatihah dulu Bun. Mohon kepada Allah, ya Allah, kasih aku ilham agar lidahku ini lidahmu, agar bibirku ini bibirmu, agar suaraku ini suaramu, sehingga sekali bicara anak langsung oke Ma. Berarti Bunda itu nggak ngomong sama anak, ngomong kepada Allah. Kalau bisa Pak, kalau mungkin, jangan ngomong kelamaan. Wudhu dulu,
Biar apa? Biar malaikat nempel di kita. Setelah wudhu, Fatihain tuh anak. Ya Allah, saya mau bicara penting sama anak itu ya Allah. Bimbing saya ya Allah. Fatihah bunda, nunduk. Nak, mau ngomong ayah. Ada apa ya? Pacar kamu itu kayaknya, kata ayah sih nggak bener. Ayah tadi lihat di jalan dia gandengan sama cowok. Kalau anak yang dikasih Allah hati yang bener. Oh gitu ya ya. Oke ya, nanti AA cari bukti lagi. Oke, salaman. Coba kalau anak nggak nerima gimana bun? Ayah fitnah. Tuh kan bun? Itu kan kekasihku, cintaku. Ya Allah, nak tuh akhirnya berantem kan bun? Maka kembali lagi Pak Ibu, ayo. Sebelum bicara sama anak, kita dulu berkomunikasi kepada Allah. Fatihain tuh anak, agar apa? Agar bicara kita layyinan. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ada lagi bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, anak Ya. adalah amanah. Betul. Bagaimana sikap kita ketika mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa anak kita nakal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian itu kan banyak ya Bapak Ibu ya. Ada diuji dengan ekonomi. Ada orang diuji dengan pasangan. Betul nggak? Ada orang yang diuji nggak punya pasangan. Ada nggak? Ada yang diuji orang nggak punya rumah. Ada nggak? Ada yang diuji rumah punya, mobil punya, pasangan punya, anak punya, belum pernah umroh. Ada nggak? Pengen banget pergi umroh Umi. Ayo bun, pergi umroh bareng-bareng yuk. Yuk, iya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa bareng yuk kita ke Mekah. Amin ya Rabbal. Ini diuji adalah ujiannya anak nakal. Bun, persepsi nakal itu satuin dulu bun. Nakal itu adalah kalau anak melanggar Allah dan Rasulnya. Satu ya bun. Sama dulu bunda kita. Satu, kalau anak nggak sholat itu termasuk anak yang. Tapi walaupun dia nakal, bunda dilarang sekali-sekali ngomong dasar anak nak. Ya kan bun? Apalagi bilang dasar anak B. Maaf pemirsa ya, dasar anak O. Nah gitu kan. Ini kan semuanya frame doa buat kita. Kalau toh dia nakal, catatan buat bunda, gitu kan ya. Oh ya Allah, kok anakku nakal. Nakalnya apa? Dia sholatnya susah, belajarnya susah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya contoh nih ya, nggak nyebut nama ya, Pak. Ada tokoh nasional kita, Pak. SMA-nya dia nakal, pindah-pindah sekolah. SMP-nya juga pindah pesantren, gitu Bu. Itu ibundanya saking worry-nya, khawatirnya. Nanti kalau anakku pindah-pindah sekolah, pindah pondok pesantren, ntar jadi apa gedenya? Itu kata orang tuanya, kata ibunya. Ya Allah Bapak Ibu, ya Allah. Ibunya memfatihain anaknya 1.300 kali sehari. Sebut namanya Bun. Sebut namanya. Kalau bisa tiup bun-bunnya, gitu ya Bun. Gimana Bun? Fuh, gitu. Maksudnya tuh saking apa? Saking kita kepingin minta sama Allah kan ya. Sebut namanya 1.300 loh Bun. Sekarang anak yang nakal itu jadi orang besar. Bunda tahu. Saya bilang namanya sekali Bunda tahu. Nanti aja, jangan di sini ngomongnya ya. Nah, itu ibundanya ngomong sama kiai guru kita besar juga. Itu bicaranya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana ujian kalau anak nakal? Belum tentu dia nakal selamanya. Mendingan mantan nakal terus soleh daripada mantan soleh terus nakal. Mendingan mantan apa? Preman daripada mantan Ustad. Emang harus preman? Nggak ada mantan Ustad Pak Haji. Ya Allah. Ada lagi? Udah selesai ya curahan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, pemirsa di rumah yang saya muliakan. Ada sebuah ini Bun. Apa namanya? Percobaan. Ujian percobaan. Namanya yang uji itu namanya orang luar negeri, Elisa Elliot. Dia itu ternyata masang alat di kepala bayinya Bapak. Nah, ketika bayi disusui, itu di otaknya gelembung-gelembung warna keindahan. Di otaknya kan dikasih rekaman kan. Nah, begitu bayinya nendang kabelnya, kata ibunya, no,
Kaget bayinya, langsung gelembung-gelembung warna indah hancur semuanya. Itu kagetnya bayi, Bunda. Jadi ketika disusui itu kan adem-adem, Bun ya. Gambaran anak di dekat orang tuanya, disusui orang tuanya kan adem tuh. Nah, ketika adem, membentuk gelembung-gelembung di otaknya. Ketika emaknya teriak, hancur itu semuanya, sel-sel yang gelembung-gelembung indah tadi. Kesimpulannya, sekali ayah bunda pemirsa bentak anak, beribu-ribu sel akan hancur di otak anak kita. Apa yang hancur? Sel kejeniusan, sel kemandirian, sel kepercayaan dirinya. Sel otak ya, Bun? Iya, sel semuanya itu akan hancur kalau bapak ibunya mengeluarkan suara yang sifatnya mengancam, sifatnya menakutkan. Lah sekarang bapak ibu berapa kali sehari kita bentak anak? Mau nyuruh mandi bentak, nyuruh sholat bentak, suruh makan, betul nggak, Bun? Bentak. Kalau suruh main, nggak usah disuruh, ya kan? Bapak ibu rahimakumullah, ayo kita sama-sama berdoa pada Allah agar kita mampu memberikan layanan kepada anak-anak kita dengan layanan keindahan, ketentraman, sehingga anak-anak tidak lari keluar rumah kita, sehingga anak-anak kita tidak melampiaskan kemampuannya keluar sana, tidak menemukan teman-teman yang aneh-aneh. Karena apa? Di rumah kondusif, di rumah lemah lembut, di rumah layinan, sehingga kontrol orang tua kepada anak gampang dikontrol. Betul, Bu? Jadi kabel sambungan antara hati kepada anak nyambung. Karena apa? Karena kita lontarkan kelembutan selalu seperti lembutnya Allah yang Maha Latif. Apa, Bun? Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Inilah Allah yang Maha Lembut. Insya Allah sifat Allah yang Latif ini kita usung dalam rumah tangga kita. Setuju, Bun? Apa, Bun? Sifat Allah yang Maha Latif kita usung dalam rumah tangga kita. Kita akan jadi orang tua yang latif, sehingga anak-anak kita yakin tidak akan jadi teroris. Karena orang tuanya latif, anaknya juga latif. Karena Allah Maha Latif. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ilahana ilaha wahida la ilaha illa anta. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Allah, berikan kami ma'unah, kemampuan, berikan kami ilham agar bisa selalu lembut kepada anak-anak kami, ya Allah. Berikan kami petunjuk-Mu, hidayah-Mu, ya Allah, agar anak-anak kami selalu di jalan-Mu, ya Allah. Dalam agama Islam yang kasih, yang cinta, yang penuh damai, bukan Islam yang bukan namanya Islam, ya Allah. Kalau kita menebarkan fitnah, menebarkan ketidaktenangan, kami ya Allah, kami adalah hamba-Mu, insya Allah membawa misi-Mu, ya Latif, misi yang lemah lembut, yang cinta kasih antar sesama, antar suami istri, antar anak kepada orang tuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhana rabbika rabbil Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.